Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat walafiat. Nah, kali ini saya sudah bertamu di rumahnya Mas Koko Tole, seorang musisi, budayawan yang luar biasa. Kita ikuti dialog saya dengan Mas Koko Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas Iwan. kabar, Mas? Alhamdulillah. Mas, ini kan orang banyak bertanya. Mas Koko itu sejak kapan sih nganuin musik keroncong? Musik keroncong sebetulnya saya dari daerah dulu itu sudah ikut bapak almarhum. Ngongkot-ngongkot bass, nenteng-nenteng selo lewat pematang sawah, latihan keroncong di Magelang itu sudah. Tapi kalau saya berkiprah di Jakarta itu saya mulai ngisi acara di TV itu dari 2003. Saya sebetulnya waktu bikin acara keroncong yang pertama kali itu gara-garanya saat itu ya sekitar tahun 2003 itu ketemu sama Mas Iwan TV di gedung Wisma Karsa Pemuda. Saat itu ada Mas Iwan TV, ada Mas Benny Panjaitan, ada siapa, pokoknya ada beberapa senior. Terus Mas Iwan bilang, "Ki gaya apa ya sing menarik? Saya nyeletuk keroncong tapi sing beda lah gitu. Wani po gawe gitu. Ayo siap. Saya ingin melu nang TV." Saat itu juga langsung diajak ke TV sama Mas Iwan TV. Tenan nih Mas, iya sih langsung. Gaya apa? Langsung saat itu dipanggil Mas almarhum Mas Joko Parmanto. Gaya apa, Cuk? Saya Mas Koko gaya apa? Keroncong tapi yang bagaimana anak muda biar tertarik. Akhirnya bikin keroncongnya menarik lagu-lagu lama, tempo dulu. Digarap pakai settingnya gaya masa Belanda, aransemen kekinian yang anak muda seneng, agak dibikin goyang, dibikin musik tempo dulu. Saat itu, ya wis, tadi saya tuh minggu ngarep teko. Saya datang lagi. Didatengin Mas Sis NS. Ya, Mas Sis. Ki yang wis oke. Udah. Minggu ngarep tag ya langsung gitu. Wah, kita udah siap-siap. Minggu depan gagal lagi. Jangan panggil Mas Kris Biantoro. Mas Kris Biantoro udah. Mas Kris gini. "Oh ya oke, saya akan ceritakan tentang sejarah keroncong biar anak-anak muda tahu. Kita bikin tapi kemasannya yang menarik. Pokoknya dibikin bagaimana keroncong itu agar menarik, jangan bikin ngantuk karena biasanya kan keroncong katanya bikin ngantuk ya kan. Ya udah akhirnya bener mulailah. Tapi yang tampil ya ada Mus Mujiono, Tri Utami, Yopi Latul, Sarwana, Eni Purwonegoro, Mus Mulyadi, Angel Puff. Banyak, pokoknya hampir semua artis, Ikang Fauzi, Edi Silitung aja semua dilibatkan. Itu dari tahun berapa, Mas? Bisa sampai 2003 sampai 2004, 5 sampai 2006 masih ada. Ganti produser tetap namanya Tempo dulu. Dan saat itu Mas Joko Parmanto, terus Mas Koko Empu Winodo, terus ke Mas, pokoknya beberapa produser terus akhirnya menjadi Gebyar Keroncong. Nah, Gebyar Keroncong dan sekarang keroncong, musik keroncong atau keroncongku yang sekarang sampai ini, dan sekarang masih tayang di masa pandemi kemarin kita masih syuting, alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Iya. Mas Koko, ini banyak piala apa aja nih Mas yang di sini? Piala di sini alhamdulillah juga masalah keroncong ya, penataan musik, penciptaan lagu, saya menyanyi juga, terus ada karya produksi juga terbaik, produser juga. Jadi emang ini betul-betul saya syukuri gitu. Saya tuh nominasi AMI itu sudah sampai sekitar 6 tahun nggak pernah dapet. Bahkan kalau ketemu wartawan itu, wah langganan nominasi nggak dapet. Nah, menjelang pas kebetulan anak saya luhur itu, pas istri saya lagi hamil, anak saya luhur. Terus saya bilang ke istri saya, kalau tahun ini aku dapat AMI Award, anakku tak kasih nama depannya Anugrah gitu. Ya kan?
Dapat dari mulai itu dapat tiap tahun, hampir tiap tahun saya dapat dari 2009 itu. Keroncong dan lagu daerah. Juga lagu anak-anak pernah dapat karir produksi lagu anak-anak. Tapi sebelumnya dulu pernah menjadi ilustrator sebuah ya, Mas Iwan tahu sejarah saya. Ibaratnya Mas Iwan kalau buka kartu saya tahu Reki Kokotole gitu. Jadi begini, saya saat itu juga kebetulan. Nah, saya itu lagi naik angkot. Ini cerita ya, naik angkot ketemu Pak Didik. Pak Didik itu dulu unit manager TVRI. Nah, saat itu di angkot, saya kan pegang apa? Pita seperempat itu loh. Dia tuh, Dek, itu pita seperempat. Iya, Pak. Loh, emang bikin musik? Iya, Pak. Di mana? Saya ini ada di saat itu masih ada Safari Records sekali itu di Jalan Bangka. Loh, bikin apa? Kebetulan sekarang saya lagi ngerjain lagunya ini, albumnya Mas Yok Kuswoyo sama Mas Dul Kamdi. Saya memang lagi ngerjain Mas Yok Kuswoyo. Terus pernah bikin musik film. Saya belum pernah, tapi saya pernah mendapatkan penghargaan musik terbaik waktu bikin drama di kampung. Artinya gitu. Ilustrator itu saya pakai kaset kan, nanti masih pakai kaset. Terus, dicoba mau nggak sekarang? Langsung saat itu saya nggak. Nanti bisa nggak langsung? Nanti rekaman cuma, saya nggak rekaman, saya cuma mengantar pita. Ya udah, ikut saya ke TVRI. Dibawa ke TVRI. Ditemukan Pak Mustafa almarhum. Saat itu nggak taunya suruh ngerjain ilustrasi untuk film cerita akhir pekan. Judulnya Kabut Tipis. Tahun 90-an. Tahun 90 gitu. Yang nulis ceritanya siapa coba? Almarhum Mas Wahyu Sardono, Dono Warkop. Terus tapi itulah saat itu saya dianggap sebagai pemusik ilustrator baru yang nun sewu tidak hitungan, mesti gitu loh. Tahu sendiri ya anggarannya. Tapi saya berani membuat theme song. Wah, jadi duet ya itu. Nah, saya kan punya prinsip dulu. Orang tua saya bilang gini, kowe apa wae ojo golek jenang. Ndak bosok jenange. Neng kowe golek jeneng, engko jenange mesti teko dhewe. Betul. Jadi saya tidak mengambil untung apa-apa istilahnya, pokoknya ada tak bikin musiknya, saya bikin lagu, nyari penyanyi. Yang saya kenal kan, bisa nggak ini tuh. Wah, dia kan seneng. Oh, buat itu. Buat akhirnya ya aku mau. Udah. Akhirnya bikin theme. Jadi ketika ada theme song, pagi-pagi saya dipanggil. Hebat. Bahkan ketika festival sinetron Indonesia itu kan bukan yang TVRI itu apa? Sepekan sinetron. Nah, sepekan sinetron seminggu kan? Itu 5 sinetron saya semua. Jadi itu saya Jaduk, ya, istilahnya ada Dharma Maulana, ada Mas Debjal, ada Agus Indrajaya juga dulu kan. Dan kebetulan, akhirnya merembet ketika ada sinetron yang bersifat kedaerahan etnik Jawa, Jawa, Kokotole. Udah. Makanya saat itu sampai sempat saya nggak enak, saya tuh sampai namanya itu ada pakai Kokotole, pakai Ramadan MH. Ramadan MH saya juga itu. Muhammad Ramadan, karena itu kan ditanya saya tuh pernah kan, karena saya lahir di bulan puasa ya. Tapi karena itu katanya orang Jawa sakit-sakitan terus ganti Ramadan. Nah, terus ganti nama itu. Itu sejarahnya. Jadi betul-betul memang sudah diarahkan, sudah memang diarahkan ke sana gitu loh. Terus tiba-tiba orang kan Mas Koko langsung meledak dengan lagu daerah yang hubungannya dengan wayang. Itu gimana cerita, Mas? Yang pertama sebetulnya ini Jakarta ini. Nah, kebetulan yang garap masih Mas Mantos musiknya. Ini sejarahnya begini. Ketemu Mas Ratman, Absa Suratman. Aku pasti iso main sinetron. Saya disuruh main sinetron, judulnya Apel Asmara, dampingi almarhum Pak Ananto Widodo dan Bu Ade Irawan. Udah. Ada adegan main ukulele sama gitar, judul lagunya Dudo Kasmaran. Kita bikin, karena itu cerita tentang duda kan. Itulah makanya saya tuh bikin
theme songnya. Jadi makanya Mas Rahman, gaya lagu. Nggak selesai tema, oke. Nggak minta bayaran. Saya nyanyikan dudukannya di acara adegan di teras. Tayang malam minggu kan, cerita akhir pekan kan itu film akhir minggu. Pas saya lagi bikin musik ilustrasi di rumahnya putranya Pak Kasur di Pasar Minggu, ketemu namanya produser namanya Mas Budi Susatyo. Oh Mas, yang semalam itu ya main itu loh. Sampean mau nggak kalau rekaman lagu Jawa? Ya, mau ya. Rekaman lagu Jawa ini dan ternyata repeat ini dari tahun 90 sampai 2001 saya masih lihat wih hebat banget itu ternyata. Nah tapi ya saya ibaratnya gini, saya itu sebetulnya tadinya saya tuh pernah bikin lagu untuk Hermi Kulit juga dan sudah direkam, ada buktinya, kasetnya ada. Kalau tadi saya siapkan. Bahkan Agnes Monica juga pernah nyanyikan lagu saya waktu anak-anak. Emang saya bikin lagu anak-anak, bikin lagu pop, bikin lagu dangdut, bikin lagu Jawanya I Sugianto. Jadi saya seperti terjerumus aslinya. Terjerumus, tapi ya itu tadi. Sebetulnya sudah diarahkan. Karena yang di atas lah yang lebih tahu yang terbaik untuk saya. Itu. Jadi akhirnya ya udahlah saya tekunin aja. Istiqomah aja lah. Karena apapun juga kalau diasah terus, insya Allah lah akan semakin tajam. Itu aja. Yakin Mas ya, lagu daerah itu punya pangsa pasar sendiri? Loh ya, apalagi sekarang. Tanya, siapa yang nggak kenal Denny Caknan? Siapa yang kenal dengan Darbo? Siapa yang kenal istilahnya Via Valen? Ya kan? Ya kan? Sekarang bahkan lagu daerah itu ngangkat istilahnya unsur-unsur daerah. Ya dari mungkin musiknya, dari ceritanya. Coba mereka bisa tahu Haji Semar Mesem, Jaran Goyang dari mana? Kalau nggak dari daerah, iya kan? Iya. Dan sekarang jangan salah loh, pemusik-musik daerah, pemain-pemain daerah, atau penyanyi-penyanyi daerah, suge-suge loh. Loh bener loh. Sekarang Denny Caknan, wow. Mas Koko sebagai pencipta lagu, itu ide itu biasanya gimana Mas? Apakah harus menyepi dulu apa memang ide dari mohon sama Allah atau sama Tuhan seperti apa? Saya selalu begitu. Nanti kalau saya bicara nanti dibilang sok ya. Saya itu kalau mau rekaman atau apa saya minimal saya wudu. Ambil air wudu. Saya sebagai orang Muslim saya ambil wudu, terus saya merenung, mencari tema seperti ini. Ada baru-baru ini saya bikin lagu judulnya Dungo Kasuwargan. Itu di pesanan dari seseorang, Mas Amrih ya. Hadiah untuk orang tuanya sudah meninggal. Saya merenung 1 minggu saya. Apa ya? Celeret, ada cerita wayang. Mungkin pernah dengar Pandu Suwargo. Oh iya, seperti ini. Pandawa itu pengen mensurgakan orang tuanya, itu perjuangan. Jadi memang itu tadi ilmu yang berguna, amal kebaikan, doa anak soleh. Karena amal kan udah meninggal, udah putus kan. Makanya harus dibantu yang masih hidup. Itu muncul satu. Terus waktu saya ada satu lagu keroncong yang sekarang ini ya jadi maksudnya pada digemari, judulnya Kidung Surgawi, tentang jiwa. Dua jiwa yang bisa menyatu untuk istilahnya mendapatkan jalan lurus. Itu saya di depan itu 1:30 Mas. Dapat ide. Bahkan ada peristiwa yang bikin saya ketawa. Saya lagi di kamar mandi. Ini terjadi benar. Dapat ide, saya teriak, "Kakak!" Karena anak saya Nabila itu "Kakak!" Masih kecil dia. "Kak! Tolong Kak, ambil kertas Kak! Ya Pak, ambil bukuin dia tuh. Catat. Dapat syair yang betul-betul kayak cerita itu. Yang nyebutnya betul. Dan satu, saya kalau sekarang saya lagi memang saya lagi nekunin langgam Jawa. Langgam Jawa, dan sekarang alhamdulillah saya lagi mau menyiapkan istilahnya sama Ibu Waljina, Mbak Sundari dan lain sebagainya, ada Mbak Elisa segala. Jadi saya tuh bikin lagu itu betul-betul satu kudu dadi tuntunan. Karena lagu menurut saya adalah doa. Harus jadi tuntunan. Ya, tuntunan yang harus jadi tuntunan. Mun sewu itu. Saya dulu mun sewu ya istilahnya ini, maaf ya ini saya cerita abadanya.
Ketika Cucak Rawa meledak dulu, sebetulnya sebelum dinyanyikan oleh Didi Kempot, itu dinyanyikan dulu Mbak Gio di Jampi Saya di Jawa Tengah. Meledak dulu. Saya ditelepon sama Mas Budi Prabowo, sekarang anggota DPR di Jawa Tengah, Magelang. Dek, nyanyi gede. Terus saya dengerin itu kan ini lagu rakyat. Tapi kok kata-katanya aku raiso leti dawa wulune dawa buntute digoyang waduh raiso Mas, aku nggak iso Mas. Itu sebelum iya. Bahkan ada produser namanya Chung Eng itu mau ngontrak saya nggak mau. Saya lagu album lah. Enggak. Jadi seniman atau musisi juga harus punya prinsip, Mas. Loh, iya. Kalau saya gitu, nun sewu ya, maaf ya. Siapapun butuh duit. Siapapun butuh itu. Nggak mungkin nggak bilang itu munafik loh, nggak. Tapi duit sing kaya apa? Jangan salah. Kerja itu syariat menurut saya. Tapi rezeki udah Allah yang ngatur. Mampu harus dikuncenono, harus digedhongno, rezekimu ya tekan. Nek ora ya atuh ya ora itu nun sewu, tapi bukan berarti kita apatis atau paling ngulak sedikit kode tidak, tetap harus berkarya. Tapi apapun juga ketika niatnya harus dibarengi dengan niat baik. Jangan asal yang penting aku entuk, yang penting aku iso tampil. Wah, nggak bisa. Apalagi satu lagi. Seniman itu kalau sudah bekerja sama atau istilahnya sudah bekerja dengan orang lain sesama seniman, ojo nganti utang rasa. Utang rasa itu dalam. Saya nyun sewu jenengan ada satu rokok lah saya pinjam. Saya Mas. Besok ketemu nih rokok ini ya, sah. Tapi kalau rasa ukurannya apa? Iya, kita terhingga. Nah, terus saya baru saja nulis seni itu dari hati. Tanpa rasa tidak ada artinya. Sepi sunyo lir sepah samun kadyo ing jroning praboto tanpa sukma. Tuh, ini nun sewu, iya betul. Kita pada dasarnya menungso iki batang pelaku loh. Iya. Nah, kalau ketika tidak dihiasi dengan niat-niat baik, dengan karya-karya yang baik, waduh, masya Allah, jangan sampai karena aku pengen duwe ngene, aku untuk ngene, pokoknya peduli tak tabrak. Itu yang saya tidak bisa terima. Seniman itu tetap harus jadi ugeman. Karena apapun juga, makanan yang paling baik adalah makanan untuk jiwa. Makanya saya bikin keroncong, namanya Ogres Keroncong, pesona jiwa. Nek jiwanya sudah mempesona, insya Allah yang lainnya mempesona. Jangan lupakan jiwa. Jangan tinggalkan naluri. Iya. Kata hati. Sekarang Mas Koko kan lagi mempersiapkan keroncong dengan penyanyi-penyanyi senior keroncong. Ya. Tujuannya apa, Mas? Maksud dari kegiatan ini dengan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, Bu Waljina, Mbak Sundari Sukoco. Ya. Satu adalah menghargai beliau-beliau yang sudah berjuang lebih awal untuk memberikan Koco Benggolo, pengilon untuk yang muda-muda. Apapun juga sudah ada yang lebih dulu. Dan satu, jangan pernah melanggar pakem yang ada. Walaupun ini harus diperbarui secara milenial, mengikuti zaman itu harus. Tapi nun sewu tetap harus pakai aturan-aturan baku. Dan satu lagi, paling tidak saya bisa mendokumentasikan karya-karya dan penyanyi-penyanyi hebat yang pernah ada di Indonesia. Gitu. Jadi semua dari genre ini saya kumpulin, ada yang sinden, ada yang langgam, ada yang keroncong. Jadi sebuah karya yang, dan satu lagi tadi, dan isinya di dalamnya pasti tuntunan. Nggak ada lagu yang neko-neko. Pasti lagu yang ada tuntunannya, insya Allah. Sekarang harapan Mas Koko terhadap musik keroncong di zaman milenial yang serba digital ini apa, Mas? Memang harapannya saya agak sedikit pesimis ketika modernisasi ini berjalan dengan pesat, tapi karya-karya juga ada yang terinjak-injak. Maksudnya seperti ini. Ketika orang bisa menggandakan dengan gampang, ketika orang bisa melihat dengan gampang, akhirnya tidak seperti zaman dulu ketika masih ada fisik seperti kaset. Yang masih bisa istilahnya, wah royalti dapat ini, wah dapat istilahnya itu, wah dapat ini karena penjualan yang sangat. Sekarang nggak bisa.
nggak bisa, kecuali mungkin lewat YouTube ya, yang dan itu pun juga penuh perjuangan. Subscribe harus oke, jam tayang harus oke, kadang-kadang juga harus betul-betul betul-betul bisa mendapatkan ACC dulu kan gitu kan. Jadi secara modernisasi yang berjalan ini sebetulnya ada yang baik, tapi ada juga yang dirugikan. Menurut saya itu. Sekarang zaman saya dulu ada produser. Dites dulu. Ketika orang bisa rekaman berarti dia pasti sudah dianggap produser, dibayarin, dibiayain, dipromosikan. Pada promosi mahalnya minta ampun gitu kan. Lewat TV itu. Wah, ada berbagai macam promosi ya. TVRI aja ada album minggu, ada Karya Safari, Selecta Pop. Waduh, itu untuk bisa masuk ke situ kayaknya waduh. Ada kebanggaan. Oh iya, saya dulu pertama kali masuk album minggu itu waduh kayaknya wah, masuk album minggu. Loh sekarang kan gampang, bikin sendiri, masuk upload YouTube sendiri, siapa yang mau nonton, mau lewat Facebook, lewat Instagram, tonton ya silakan, tonton silakan, pokoknya aku berkarya. Tapi kalau dulu mau beda gitu loh. Jadi kita begitu kita berdoa, semoga meledak. Karena saya udah ngalami perannya ya, dapat dari hasil itu, dari yang namanya royalti. Sekarang royalti udah susah zaman sekarang kalau nggak berusaha sendiri dan tidak menemukan jalan yang sebenarnya. Jadi kalau hak cipta intelektual menurut Mas Koko sendiri gimana, Mas? Hak cipta intelektual masih banyak dilanggar. Yang banyak dilanggar. Tapi perlu nggak? Oh ya harus. Hak cipta intelektual harus. Nun sewu, kita nyolong barang itu aja udah apalagi mau ide itu mahal. Ide itu mahal, itu loh. Makanya nun sewu kan, saya sangat setuju dengan orang-orang luar ketika mereka membuat sesuatu itu kredit titelnya itu lengkap, jelas gitu loh. Dan itu juga tidak boleh dipenggal kita dia rolling, karena nggak menghargai bisa. Kalau kita di rolling, dipenggal, ibaratnya saya di bawahnya, itu berhak untuk nuntut. Kenapa itu dimatiin? Nama saya itu minimal kalau saya pun tidak dibayar, harapan saya nama saya dibaca orang, kan begitu? Itu. Saya memang begini karena saya petarung. Menurut saya mau perantau, petarung, saya ngalami kelangsah lemah, ngalami istilahnya nggak makan, prosesnya, jalan kaki. Jadi banyak mungkin orang cuma hanya melihat, wah Mas Koko Tole sekarang udah enak ya, tapi nggak ngelihat dulunya. Waduh, sampean tanpa seolah saya tuh nongkrong di Taman Buaya, saya tuh bawa pita, ngisi ilustrasi, sampai ada peristiwa yang saya sudah 2 tahun nggak pulang mudiknya itu, walaupun jam mudik ini pesawat, tapi gini loh, malam Lebaran ada di TVRI saya ngisi musik untuk siaran lepas hari Lebaran, disiarkan jam 11 siang, jam 9 baru selesai mixing. Coba habis udah siaran saya baru ke Cengkareng, pulang lewat Semarang. Iya. Seperti itu coba. Jadi betul-betul ya Allah. Sekarang enak ya. TVRI dulu yang di bawah yang serem-serem itu. Sampai bawa pita masih pakai nagra rekaman. Wah Allah. Ya perjuangan perlu pengorbanan. Iya betul. Tapi kalau tidak begitu ya tidak indah. Jadi begitu ternyata begini. Nah, sekarang orang salah kalau ketika terus pengen hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Nah, kata Caken M, tanpa pengorbanan mulia adanya. Ya betul. Orang bisa, wah aku pengen kono, wah aku pengen gini yo, wah aku pengen jadi gini. Prosesnya dulu jalanin, ibarat baca buku, lihat sampulnya, dibuka, dibaca per halaman, jangan satu halaman dulu. Ini kok halaman ini nggak enak, apa kok sedih, disobek nggak bisa, buku itu nggak utuh. Ya, saudaraku, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Koko ada manfaatnya, ada inspirasi, ada motivasi yang bisa kita dapatkan. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Ciao.